Halo semua, untuk memenuhi tugas pelajaran sejarah Indonesia, pada kesempatan kali ini kelompok kami yang terdiri atas Franz, Jensen, dan Tiara akan menjelaskan sedikit mengenai pertempuran Bandung. Semoga bermanfaat. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama ada apa itu peristiwa pertempuran Bandung, kedua ada asal mula istilah Bandung Lautan Api, ketiga latar belakang dan penyebab, keempat ada kronologi. Nah, berikutnya, kelima ada dampak dari peristiwa ini karena pada akhirnya, dan yang terakhir adalah tokoh-tokoh penting dalam peristiwa pertempuran Bandung. Jadi, apa itu peristiwa pertempuran Bandung? Peristiwa pertempuran Bandung atau biasa dikenal dengan Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar penduduk Bandung membakar rumah mereka sendiri, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Belanda untuk menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Bandung Lautan Api merupakan suatu peristiwa heroik yang dilakukan rakyat dan pejuang untuk mencegah pihak asing menguasai tanah tumpah darah mereka. Masih banyak rakyat yang tidak mengetahui rencana tersebut, walaupun telah diumumkan di radio. Para pejuang dan aparat pemerintahan kemudian gencar meneruskan berita kepada masyarakat sehingga semuanya mendapatkan kabar dan jumlah pengungsi semakin bertambah. Pembakaran kota akan dilakukan malam itu juga, selagi penduduk mengungsi dalam rombongan besar. Pertempuran kemudian terjadi di Desa Dayakulot, sebelah selatan Bandung, di mana terletak gudang amunisi besar milik sekutu. Disinilah Muhammad Toha dan Ramdan tewas. Sebagai aba-aba, Bank Rakyat menjadi gedung pertama di Bandung yang diledakkan. Lalu pembakaran dilanjutkan di wilayah Banceu, Cicadas, Braga, serta Tegalega. Asrama-asrama ATRI juga ikut dibakar. Kota Bandung sudah kosong dari rakyat dan dari para pejuang pada pukul 12 malam. Namun kobaran api dan asap tetap tampak di mana-mana. Persiapan minim dan kurangnya peralatan membuat banyak gedung penting yang tidak sempat diledakkan. Banyak juga gedung yang tidak mengalami efek penghancuran seperti yang diinginkan. Situasi yang kacau pada saat ini membuat pembakaran yang tadinya ditujukan pada gedung-gedung pemerintahan atau gedung yang berpotensi digunakan sebagai markas justru meluas hingga pembakaran rumah rakyat. Pembakaran itu dilakukan oleh rakyat sendiri secara sukarela sebelum mengungsi mulai Jalan Buah Batu, Cicadas, Cimindi, Cibadak, Pagarsi, Cigereleng, Sudirman hingga Kopo. Kobaran api yang terbesar terjadi di Cicadas dan Tegalega, sekitar Ciroyom, Jalan Otista, Cikupadeh, dan lainnya. Semangat patriotisme rakyat Bandung untuk mempertahankan tanah airnya dari penyerobotan penjajah asing sungguh terlihat melalui kerelaan mereka untuk mengorbankan rumah mereka sendiri. Dampak Bandung Lautan Api berhasil mencegah sekutu menduduki Bandung dan mengorbankan semangat juang di daerah-daerah lainnya sebagai peristiwa Bandung Lautan Api yang dikenang oleh seniman dan penyair Ismail Marzuki yang turut mengalaminya dalam lagu Halo Halo Bandung yang sekarang telah menjadi salah satu lagu nasional Indonesia sampai sekarang ini. Jadi, asal mula terbentuknya istilah Bandung Lautan Api karena pada saat itu ada seorang wartawan muda bernama Adje Bastaman menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Leutik di sekitar Pangumpuk, Garut. Dari puncak itu, Adje Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Setelah tiba di Tasikmalaya, Adje Bastaman dengan bersemangat segera menulis berita tersebut dan memberi judul dengan Bandung Jadi Lautan Api. Namun karena kurangnya ruang untuk tulisan judulnya, maka judul berita tersebut diperpendek menjadi Bandung Lautan Api. Latar belakang dan penyebab terjadinya pertempuran Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api diawali dengan datangnya pasukan sekutu atau Inggris pada 12 Oktober 1945. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia,
pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies datang ke Indonesia usai memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Muhammad Uli Purwasatria dalam penelitian bertajuk Peranan Sukanda Bratamanggala dan Suwaka di Bandung Utara dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 sampai 1948 menyampaikan awalnya kedatangan mereka hanya untuk membebaskan tentara sekutu dari tangan Jepang. Namun ternyata Belanda atau Nika membonceng pasukan sekutu dan ingin menguasai Indonesia lagi. Bergolaklah perlawanan dari prajurit dan rakyat Indonesia atas kehadiran Belanda. Kronologi peristiwa pertempuran Bandung. Peristiwa ini bermula saat sekutu datang ke Bandung pada bulan Oktober 1945. Sekutu melalui Brigade MacDonald meminta masyarakat Bandung untuk menyerahkan semua senjata Jepang yang telah dilucuti oleh para pemuda Bandung. Pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut. Angkatan Perang Republik Indonesia merespons dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger yang menjadi markas besar sekutu pada malam tanggal 24 November 1945. Pada 27 November 1945, Kolonel MacDonald selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar rakyat dan tentara segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Peringatan yang berlaku sampai tanggal 29 November 1945 pukul 12 harus dipenuhi. Jika tidak, maka sekutu akan bertindak keras. Ultimatum kedua itu pun tidak digubris sama sekali. Beberapa pertempuran terjadi di Bandung Utara. Pos-pos sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerbuan. Tanggal 17 Maret 1946, Panglima tertinggi AFNI di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Stopford, memperingatkan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Republik Indonesia agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Hanya pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal. Menindaklanjuti ultimatum tersebut pada 24 Maret 1946 pukul 10, Tentara Republik Indonesia atau TRI di bawah pimpinan Kolonel Ahan Nasution memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung. Rakyat mulai diungsikan, sebagian besar bergerak dari selatan rel kereta api ke arah selatan sejauh 11 km. Gelombang pengungsian semakin membesar setelah matahari tenggelam. Pembumi hangusan Bandung pun dimulai. Warga yang hendak meninggalkan rumah membakarnya terlebih dahulu. Pasukan TRI punya rencana yang lebih besar lagi. TRI merencanakan pembakaran total pada 24 Maret 1946 pukul 12 malam. Namun rencana ini tidak berjalan mulus karena pukul 8 malam dinamit pertama telah meledak di gedung Indische Restoran. Lantaran tidak sesuai rencana, pasukan TRI melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara. Malam itu Bandung terbakar dan peristiwa itu kemudian dikenal sebagai atau sebutan Bandung Lautan Api. Dampak peristiwa pertempuran Bandung atau Bandung Lautan Api. Yang pertama ada dampak terhadap Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api ini memberikan kerugian yang sangat besar bagi Indonesia, terutama bagi masyarakat Bandung, karena kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat peristiwa itu. Rumah rakyat sipil juga terbakar sehingga menyebabkan kerugian bagi rakyat. Yang kedua adalah dampak terhadap sekutu. Dampak yang ditimbulkan oleh aksi bumi hangus dari para pahlawan itu terhadap gerak ofensif sekutu bukanlah rintangan. Gerak ofensif sekutu yang membangun basis di sekitar Bandung Utara tidaklah mendapat hambatan dari bangunan-bangunan yang dibakar. Karena sudah sejak sebelumnya, sekutu memang berencana menggempur daerah Bandung sebelah selatan
yang merupakan basis Tentara Republik Indonesia. Bangunan-bangunan besar buatan masa kolonial dengan tembok dan struktur bangunannya yang kokoh yang dicoba untuk diledakkan dengan peledak buatan lokal oleh pihak TNI ternyata tidak menghasilkan kerusakan yang berarti. Dalam beberapa pekan kemudian, bangunan-bangunan itu sudah bisa dipergunakan kembali. Namun, sekutu akhirnya gagal memiliki Bandung. Bandung memang tempat yang cukup strategis untuk militer. Semua tempat amunisi, bangunan, taman, rumah, dan tempat-tempat lain dibakar oleh para pejuang Indonesia. Sehingga ketika apinya padam, sekutu hanya mendapati bangunan-bangunan yang hancur. Di antara bangunan-bangunan yang hancur itu tentu ada gudang senjata. Sekutu jelas menginginkan senjata melalui ultimatum pertama dan keduanya. Sebelum membakar habis kota Bandung, para pejuang tentu sudah mengemas persediaan senjata untuk dibawa pergi. Akhir dari peristiwa pertempuran Bandung atau Bandung Lautan Api. Kota Bandung tidak jadi diambil oleh sekutu karena telah habis dibakar oleh pejuang Indonesia yang dikomandani oleh Muhammad Toha, dan semua bangunannya habis terbakar. Terakhir, kami akan membahas secara singkat beberapa tokoh penting dalam peristiwa pertempuran Bandung atau Bandung Lautan Api. Yang pertama ada Muhammad Toha. Muhammad Toha merupakan salah satu anggota Barisan Rakyat Indonesia atau BRI dan merupakan salah satu komandan pejuang yang ditugaskan dalam misi menghancurkan gudang senjata dan amunisi milik pasukan sekutu. Tokoh pahlawan yang merupakan warga asli Bandung ini berhasil melaksanakan misinya, meski harus mengorbankan nyawanya bersama seorang pejuang lainnya yang bernama Muhammad Ramdan. Pengorbanannya tidak sia-sia, karena setelah peledakan ini, sekutu mengalami kerugian dan kehilangan pasokan senjatanya. Kolonel A.H. Nasution atau Kolonel Abdul Haris Nasution merupakan komandan Divisi 3 dari Tentara Rakyat Indonesia atau yang saat ini disebut sebagai TNI. Ia berperan besar dalam pengambilan keputusan peristiwa Bandung Lautan Api setelah sekutu memberikan ultimatum. Kolonel A.H. Nasution bersama para pejuang lainnya tidak rela jika Bandung dimanfaatkan oleh pihak sekutu. Melalui Musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MP3 dihadapkan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia. Kolonel A.H. Nasution mengumumkan hasil musyawarah dan memerintahkan evakuasi kota Bandung. Hari itu juga, penduduk Bandung membakar rumah mereka dan meninggalkan kota Bandung. Aceh Bastaman. Reputasi surat kabar Suara Merdeka pada waktu itu barangkali bisa disejajarkan dengan surat kabar Suara Rakyat di Surabaya, yang lalu pindah ke Kediri, Malang, dan Mojokerto. Kedua surat ini diberedel Belanda pada saat melakukan agresi militer 1 di Juli 2014. Istilah Bandung Lautan Api kemudian dikenal berkat sebuah artikel yang ditulis oleh Aceh Bastaman, seorang wartawan muda yang menulis untuk koran Suara Merdeka. Aceh menyaksikan peristiwa terbakarnya kota Bandung yang sudah tampak merah dari Cicadas hingga Cimindi dari atas bukit Gunung Leutik di Garut. Ketika tiba di Tasikmalaya, keesokan harinya ia langsung menuliskan apa yang disaksikannya kemarin. Tulisannya tersebut yang terbit di Harian Suara Merdeka pada tanggal 26 Maret 1946 diberi judul Bandung Jadi Lautan Api. Judul artikel tersebut kemudian harus diperpendek menjadi Bandung Lautan Api karena keterbatasan ruang cetak di koran tersebut. Dan yang terakhir adalah Sultan Syahrir. Tokoh pertempuran Bandung Lautan Api ini pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Ketika Kolonel Nasution mengajukan keberatan untuk menggosongkan Bandung, Syahrir justru memutuskan untuk menuruti ultimatum tentara Inggris. Dasar pertimbangannya adalah bahwa TRI belum memiliki sarana yang memadai untuk menjadi tandingan sekutu yang membawa banyak persenjataan. Dalam kondisi demikian, sangat beresiko menimbulkan korban jiwa lagi di pihak Indonesia. Padahal TRI dibutuhkan untuk melawan Nika yang akan datang setelah sekutu. Sultan Syahrir mengkhawatirkan tindakan pembakaran akan merugikan rakyat juga karena memerlukan biaya untuk membangunnya kembali. Terima kasih.